Oke, di video kali ini saya ingin membahas sedikit untuk dua tim dari Borneo FC dengan PSIS Semarang. Apakah untuk Borneo FC dan PSIS Semarang sudah aman berada di empat besar atau belum? Ya, ini judul dari video yang saya buat. Nah, kalau membahas dari Borneo FC dulu, sebetulnya dalam permainan Borneo ya, berapa kali saya nonton terus, sebetulnya nggak terlalu banyak masukan dari saya. Permainan Borneo FC di atas lapangan itu bisa selalu konsisten. Paling ya terakhir ya ketika bertemu dengan Persija ya di saat Borneo FC sudah unggul 3-0, lalu Huistra memainkan pemain lapis, disitulah baru terlihat kalau Borneo FC ya ketika pemain lapisnya masuk seperti nggak bisa menguasai jalannya pertandingan lagi. Tapi ya at least Huistra masih beranilah untuk melakukan rotasi pemain di atas lapangan ketika sudah unggul. Ya, itu hal yang umum dilakukan oleh seorang pelatih. Jadi artinya untuk Borneo FC dari segi kekuatan pemain, dari segi skema permainan Huistra itu sudah menyatu semua. Dari sisi chemistry, dari masalah membangun serangan, membangun pertahanan, ya itu transisinya sangat cepat. Karena memang kan tipe permainan dari Huistra ini kan lebih ke cepat gitu ya, nggak terlalu banyak memainkan bola possession. Walaupun seringkali ya tetaplah mengandalkan bola possession, tapi lebih banyaknya melakukan serangan yang cepat. Ini sudah terbukti ya, Borneo FC bisa konsisten seperti ini karena gaya permainan cepatnya ini selalu ada variatif. Jadi nggak hanya mengandalkan skill individu Stefano Lillipali atau M. Siran atau mungkin siapa ya pemain sayapnya lagi kalau dari Borneo Winaington ya atau Cadenasi atau Adam Alis. Tapi memang ya inilah Borneo FC lebih ke tim gitu. Jadi dari sektor wingback, tengah, depan itu semua sudah menyatu gitu. Inilah yang menurut saya membuat Borneo FC tampil cukup konsisten. Ya, nggak terlalu banyak masukan lah kalau membahas Borneo memang nggak bisa terlalu panjang ya karena ya apa yang mau dibahas ya salah satu tim yang cukup konsisten dan kalau boleh dibilang persentasenya sudah sangat tinggi ya untuk Borneo FC lolos ke putaran berikutnya. Mungkin kalau sistem Liga 1 seperti di musim lalu ya Borneo FC boleh dibilang sudah menjadi salah satu kandidat kuat lah untuk bisa menjuarai Liga 1. Tapi karena sistem di musim ini diubah, harus ada semifinal nanti di empat besar, ya Borneo FC harus ya, berjuang lagi lah di semifinal untuk merebutkan juara Liga 1. Ya, tapi kalau dari segi sisa pertandingan ini saya bilang Borneo FC hampir 90% sudah aman posisinya di puncak klasemen ya, bahkan posisi dengan peringkat 5 Persik Kediri ini sudah selisihnya 17. Jadi ya sudah cukup aman lah untuk Borneo FC. Ya, jadi yang penting untuk Borneo FC bisa tetap konsisten. 13 pertandingan tanpa terkalahkan ya, memperoleh 11 kemenangan dan 2 hasil imbang. Ini bukti kalau Borneo FC cukup konsisten sekali. Ya, lalu untuk PSIS Semarang sebetulnya posisinya ini masih belum aman ya, karena dengan selisih di peringkat kelima Persik Kediri sebagai acuan, ini masih selisihnya 5 poin. Ya, dengan Persib Bandung dan Bali United ini hanya 1. Jadi memang posisi dari PSIS Semarang ini belum terlalu aman. Tapi yang saya bisa ambil, apakah PSIS Semarang sudah aman untuk hanya masuk ke 4 besar? Sebetulnya kalau menurut saya ya, dilihat dari skema permainan, dilihat dari komposisi pemain, lalu strateginya Agius, kalau menurut saya PSIS Semarang harusnya tetap aman berada di 4 besar. Karena apa? Saya sudah berapa kali melihat permainan PSIS dari skema bola possession, PSIS Semarang ini sudah cukup bagus. Ya, keseluruhan pemain juga sangat kompak lah, chemistry-nya sudah bagus. Kehilangan Fortes juga ya mungkin nggak terlalu berdampak besar, tapi ya mungkin kehilangan Fortes, PSIS Semarang harus melupakan passing-passing bola tinggi. Ya, jadi kemarin kalau ada yang bilang kehilangan Fortes nggak masalah, ya memang nggak terlalu masalah gitu. Tapi dalam konteks di atas lapangan, ya permainan bola-bola tinggi nggak mungkin bisa harus dilakukan lagi kecuali dari servis bola mati lah. Mungkin Lukau ya dengan Wahyu Pras bisa maju ke depan atau Tiara yang postur tubuhnya tinggi. Tapi kalau dari skema bola hidup ya Marukawa dan Freitas atau mungkin Rian ya dan Vitinho nggak bisa memberikan passing-passing bola tinggi lagi karena nggak ada Fortes ya yang postur tubuhnya kan paling tinggi di penyerangannya PSIS. Paling ini pengaruhnya sedikit.
Ya, jadi untuk PSIS Semarang dari skema nggak ada masalah. Tapi yang saya lihat adalah di masalah konsistensi selama 90 menit di atas lapangan. Ya, jadi yang sudah mengikuti saya dari pertandingan lawan Persebaya, Madura United, lalu kemarin lawan Arema ya, menang 1-4. Dari 3 pertandingan terakhir ya, saya memang melihat kalau Agius sudah selalu melakukan evaluasi di setiap pertandingan. Salah satunya saya mengatakan kalau pergantian pemain itu seringkali dilakukan Agius untuk memberi perubahan ya dari sisi konsistensi skema. Karena berapa kali PSIS Semarang ketika bisa unggul cepat atau mungkin posisi lagi tertinggal, itu tempo permainannya seringkali ngeflop. Ya, ini yang sudah berapa kali saya kritik ya pada saat lawan Persebaya dan juga Madura United. Tapi ketika lawan Arema, ya lawan Persebaya Surabaya juga sudah terlihat ya kalau Agius ya sudah melakukan pergantian pemain di saat mungkin PSIS Semarang kondisinya tertinggal atau mencari kemenangan. Nah, itu bukti kalau Agius sudah melakukan evaluasi di setiap pertandingan. Jadi poin yang cukup penting untuk saya, kenapa saya bilang harusnya ya, kalau menurut saya persentasenya ya 80% lah PSIS Semarang bisa masuk di 4 besar. Ini yang pertama karena skema PSIS Semarang sudah cukup konsisten dulu. Lalu yang kedua, chemistry antara pemain PSIS Semarang juga cukup bagus. Lalu yang ketiga, dari segi pelatih itu selalu melakukan evaluasi. Jadi ketika lawan Persebaya Surabaya ya, saya masih ingat Gio Numberi dengan Vitinho nggak terlalu perform. Maka lawan Arema posisinya diganti oleh Haikal ya, kalau nggak salah, dengan Rian ya, yang menciptakan 2 gol. Jadi bukti ya kalau Agius terus melakukan evaluasi. Jadi inilah poin penting yang menurut saya bisa membuat saya yakin secara 80% ya PSIS Semarang kalau bisa bermain seperti ini terus, selalu melakukan evaluasi, ya kemungkinan besar untuk masuk di 4 besar ya persentasenya 70% atau 80% dari saya. Ya, tapi ya ini belum menjamin ya kalau PSIS Semarang sudah pasti lolos 4 besar, ya belum tentu juga. Yang penting di atas lapangan bisa konsisten, permainannya selama 90 menit bisa terus mengandalkan ritme, jangan sampai ngeflop gitu. Tapi kalau bisa ya seimbang gitu loh, naik terus kalau bisa. Ya paling ini yang saya bisa review atau opini dari Borneo FC dengan PSIS. Kalau dari Borneo FC memang tim kalau menurut saya sudah paling sempurna ya kalau boleh saya katakan, karena ya dari segi permainan, ritme permainan, chemistry, pelatih itu sudah perfect semua. Ya, tinggal di PSIS Semarang, ya tinggal di masalah konsistensi di atas lapangan aja selama 90 menit. Ini poin dari saya. Ya, kalau ini bisa konsisten, bermain dengan skema yang bagus selama 90 menit di atas lapangan, ritmenya terus bisa naik, gak ngeflop, ya saya kira PSIS Semarang bisa mengikuti jejak Borneo FC. Ya, hasil-hasil positif pastinya akan mengikuti. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan untuk Borneo FC dengan PSIS Semarang. Semoga tim kesayangan kalian bisa lolos ke fase berikutnya, bisa masuk di 4 besar, dan bisa menorehkan sejarah baru di Liga Indonesia. Ya, ini aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.